Halo kawan-kawan pecandu spoiler, apa kabar kalian semua? Semoga baik ya. Di video kali ini kita akan merekap alur cerita film animasi yang berjudul Neza yang rilis pada tahun 2019. Tak usah berlama-lama lagi, kita mulai ke alur ceritanya. Film dimulai dengan diperlihatkan mutiara campuran yang berasal dari aura surga dan bumi selama ribuan tahun. Mutiara tersebut menyerap esensi bulan dan matahari secara terus-menerus. Namun sayangnya, mutiara tersebut terlalu banyak menyerap aura negatif yang dapat membahayakan dunia. Sehingga Dewa Agung Yuanshi Tianzun mengirim kedua muridnya yang bernama Tai Yi Zhenren dan Shen Gongbao. Mereka berdua ditugaskan untuk menaklukkan mutiara itu. Meskipun kedua murid Dewa Agung mempunyai kekuatan yang luar biasa, namun kekuatan mutiara terlalu kuat yang pada akhirnya Dewa Agung mengeluarkan pusakanya untuk membagi mutiara itu menjadi dua buah pil, yaitu pil baik dan pil jahat. Karena pil jahat sangat berbahaya, Dewa Agung mengutuk pil tersebut dengan mantra kehancuran, yang mana pil jahat akan mati tersambar petir setelah berumur 3 tahun. Kemudian Dewa Agung memberi tugas ke Tai Yi untuk memberikan pil baik kepada anak ketiga dari Komandan Li Jing yang akan diberi nama Neza. Gongbao yang melihatnya merasa iri karena seharusnya dialah yang pantas untuk melakukan tugas itu. Kemudian Tai Yi pergi menuju Komandan Li Jing untuk melaksanakan tugasnya. Di sore harinya, para penduduk desa berkumpul untuk menyambut kelahiran anak Komandan Li Jing. Di sisi lain, Gongbao mempunyai niat jahat dengan mengeluarkan kertas mantra. Sementara Tai Yi sedang fokus dengan tugasnya. Dia tergoda dengan minuman yang dibawa oleh pelayan sehingga membuatnya pingsan. Lalu pelayan tersebut mencoba untuk mengambil pil mutiara, namun sayangnya gagal. Ternyata hanya Tai Yi yang bisa membukanya. Kemudian Li Jing datang untuk menyadarkan Tai Yi. Setelah Tai Yi berhasil membuka pil tersebut, pelayan tadi mencoba mengambil kedua pil itu, namun Komandan Li Jing berhasil mencegahnya. Ternyata pelayan itu sudah terkena kertas mantra milik Gongbao. Lalu salah satu pelayan lain yang terkena kertas mantra berhasil mengambil kedua pil itu dan memasukkan pil jahat ke batu reinkarnasi untuk terlahir sebagai anak Komandan Li Jing. Sedangkan pil baik berada di tangan Gongbao. Tak lama kemudian, lahirlah Neza dengan kekuatan apinya. Dia langsung membuat kekacauan ke semua orang. Kemudian Tai Yi mengeluarkan gelang emas untuk menyegel kekuatan Neza sebelum menjadi iblis sepenuhnya. Tai Yi berniat untuk membunuh Neza, akan tetapi dihalangi oleh Lady Lin karena dia tak mau anaknya disakiti. Lalu Komandan Li Jing berjanji untuk menjaga Neza agar tidak membuat masalah, yaitu dengan mengurung Neza. Sementara Gongbao, dia pergi menuju bawah laut, tempat Raja Naga berada. Di sana, Gongbao memberikan pil baik itu ke telur Raja Naga, sehingga lahirlah putra Raja Naga yang diberi nama Aubing. Scene berpindah pada Tai Yi dan Komandan Li Jing yang mencari Dewa Agung Yuanshi Tianzun untuk mencabut kutukan langit milik Neza. Namun sayangnya menurut Chang Shenyin, kutukan langit tidak akan bisa dihilangkan. Neza yang sekarang sudah tumbuh besar, dia merasa bosan karena selalu dikurung. Kemudian ibunya Neza datang untuk mengajaknya bermain. Neza yang mendengarnya sangat senang, tapi tak lama kemudian ibunya harus pergi untuk membasmi siluman. Setelah ibunya pergi, Neza mencoba keluar dengan mengadu domba penjaga gerbang. Neza yang sudah keluar, dia langsung menakut-nakuti para penduduk desa. Saat Neza menjali anak di sana, salah satu anak tersebut mengejek Neza siluman. Neza yang mendengarnya marah, dia menendang batu ke arah anak itu. Beruntung Tai Yi dan Komandan Li Jing datang. Kemudian mereka berdiskusi tentang Neza agar bisa diterima oleh penduduk desa. yaitu dengan cara melatih Neza untuk menjadi pembasmi siluman.
Lalu Neza masuk ke sebuah lukisan. Di sana Neza akan dilatih oleh Tai I. Si Neza tertarik dengan ilmu sihir perubah wujud milik Tai I. Dalam satu hari, Neza bisa menguasai ilmu perubahan wujud. Karena Neza bosan dan tak ingin dilatih, dia pun menjahili Tai I dengan membakar celananya. Tak lama, datanglah orang tua Neza yang berbohong dengan mengatakan kalau Neza terlahir dari pil mutiara baik yang merupakan senjata rahasia untuk membasmi iblis. Kemudian diperlihatkan Neza yang sedang berlatih melawan iblis di dunia lukisan. Neza berhasil mengalahkan iblis dengan kekuatannya, namun dia belum bisa mengendalikan emosinya, sehingga para warga yang ditolong ikut terluka. Kemudian Li Jing yang melihat hal tersebut merasakan bahwa Neza belum siap menjadi pembasmi iblis, sehingga Komandan Li Jing menyuruh Neza untuk mengembalikan pusaka milik Tai I. Setelah mengembalikan pusakanya, ternyata Neza berhasil mencuri pena ajaib dan keluar dari lukisan. Di luar sana, Neza bertemu dengan siluman yang akan memangsa seekor anjing. Neza pun menghajarnya hingga siluman itu kabur ke arah hutan. Di sana ada anak kecil yang diculik oleh siluman tersebut. Neza terus mengejarnya dan saat berada di laut, siluman tersebut mencoba untuk kabur. Namun sayangnya laut tersebut menjadi es. Ternyata Aobing datang untuk menyelamatkan anak tersebut. Namun Neza tidak menyukainya, dia pun bertarung dengan Aobing. Melihat ada kesempatan, siluman tersebut memakan anak kecil itu dan membuat sebuah gelembung yang bisa membuat orang menjadi batu. Aobing menyelamatkan anak kecil tersebut, tapi dia malah menjadi batu. Neza lalu menyerang siluman tersebut menggunakan Aobing sebagai senjata. Siluman itu akhirnya menyerah dan memberikan obat penawarnya. Aobing berterima kasih kepada Neza karena sudah menyelamatkannya. Kemudian mereka bermain jianji bersama, namun Neza menangis karena sangat senang bisa bermain selain dengan ibunya. Tak lama penduduk desa datang untuk mengambil anak tersebut, sedangkan Aobing dia pergi meninggalkan tempat itu. Para penduduk desa salah paham dengan mengira kalau Neza lah yang menculik anak tersebut. Hingga akhirnya Neza marah dan bertarung karena disebut dengan anak siluman. Tak lama Tai I dan Komandan Li Jing datang untuk menghentikan Neza. Sementara Aobing, dia menemui ayah dan gurunya untuk mengatakan tentang teman barunya yaitu Neza. Gongbao memberitahu bahwa Neza adalah reinkarnasi dari pil jahat dan merupakan musuh terbesarnya. Lalu Raja Naga memberikan seluruh kekuatannya kepada Aobing yaitu berupa sisik perlindungan yang tak mudah ditembus. Shin kembali ke Neza yang diberitahu ayahnya bahwa penduduk desa sudah mengetahui bahwa Neza tidak bersalah. Maka dari itu, para penduduk desa akan merayakan ulang tahun Neza yang ketiga sebagai permintaan maaf. Kemudian, Neza langsung menemui Aobing dan mengundangnya untuk menghadiri pesta ulang tahunnya. Pada suatu hari, pesta ulang tahun Neza segera dimulai. Dengan semangat, Neza mempersiapkan baju untuk menghadiri pestanya. Namun tiba-tiba, Gongbao datang dan memberitahu jati diri Neza yang sebenarnya. Neza yang mengetahuinya sangat marah. Singkatnya, pesta dimulai. Neza diberi sebuah hadiah pusaka milik Tai I. Dan juga ayahnya memberikan sebuah jimat pelindung. Neza yang sudah tidak bisa menahan emosinya, dia membacakan mantra untuk membuka segel yang ada di kalungnya. Sehingga Neza berubah menjadi iblis wujud aslinya. Neza yang tidak bisa dikendalikan karena sudah kerasukan iblis. Dia menyerang warga bahkan ayah dan gurunya. Kekuatan Neza sangat kuat. Komandan Li Jing dan Tai I tidak mampu mengalahkannya. Hanya gelang penyegel yang bisa menghentikannya. Namun sayangnya gelang tersebut sudah dicuri oleh Gongbao. Di sisi lain, terlihat Aobing yang memohon ke Gongbao
untuk menyelamatkan Tai Yi dan orang tua Neza dengan gelang penyegel. Aubing berhasil menyelamatkan Komandan Li Jing saat akan dibunuh oleh Neza. Hingga pada akhirnya, Neza berhasil disegel kembali dengan dibantu Tai Yi. Neza pun pergi meninggalkan tempat itu. Ayahnya Neza berterima kasih ke Aubing dan membuka penyamaran Aubing sebagai siluman naga, sehingga membuat semua warga membencinya. Tai Yi yang melihat Aubing akan kabur, dia mengancam untuk memberitahu ke Raja Langit karena suku naga telah mencuri mutiara hidup. Gong Bao tiba-tiba muncul dan memanas-manasi Aubing yang membuat Aubing sangat marah dan berniat untuk membunuh para penduduk desa dengan kekuatannya. Sementara Neza yang masih marah, dia diberitahu oleh babi pusakanya bahwa sebenarnya ayahnya rela menggantikan nyawanya untuk disambar petir demi untuk melindungi Neza dengan jimat yang diberi oleh ayahnya. Neza yang telah mengetahuinya, dia menangis karena tak menyangka ayahnya sangat sayang kepadanya. Neza yang sudah sadar, dia bertarung melawan Aubing karena telah membekukan orang tuanya. Sedangkan Tai Yi bertarung melawan Gong Bao. Saat bertarung, Neza merubah dirinya menjadi Gong Bao sehingga membuat Aubing menjadi kebingungan yang pada akhirnya Aubing menyerang gurunya sendiri. Singkat cerita, Aubing berubah menjadi naga dan pergi untuk menghancurkan es yang dibekukannya. Melihat para penduduk desa dalam bahaya, Neza memindahkan gelang itu di tangannya dan berubah menjadi wujud aslinya. Neza menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan bongkahan es yang besar, hingga pada akhirnya Neza berhasil mengalahkan Aubing. Neza membatalkan niatnya untuk membunuh Aubing dikarenakan Aubing adalah temannya. Tak lama, Neza mengetahui kematiannya sudah dekat. Dia membakar kertas jimat pemberian ayahnya dan berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Saat Neza tersambar petir, tak menyangka Aubing masuk ke dalam petir tersebut. Dia membantu Neza dengan sisik naganya yang berubah menjadi perisai. Namun sayangnya kutukan petir sangat kuat hingga bisa menghancurkan perisai milik Aubing. Lalu mereka bersatu dengan berjabat tangan sehingga kekuatan kedua mutiara itu bergabung menjadi kekuatan yang luar biasa. Tai Yi yang melihat mereka bertahan melawan petir, dia mengeluarkan wadah pil mutiara untuk menyelamatkan Neza dan Aubing. Kutukan petir akhirnya berakhir. Tai Yi berhasil menyelamatkan jiwa mereka, namun tidak dengan tubuhnya. Di akhir film, para penduduk desa memberikan penghormatan kepada Neza dan film pun selesai. Girl about a 10, I should fuck her in the Benz.